warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson today, I would like to ask you Jihan to lead the prayer first. Attention please. I'm ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Pray to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Anyway, I would like to ask you who does not come today? Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada yang tahu? Semuanya hadir? Ya? Muhammad Abi. Kalau boleh tahu, let me know why Abi doesn't come today. Guys, before we start our lesson today, sebelum kita mulai belajar, Miss-nya mau ajak kalian agar lebih semangat lagi untuk melakukan tepuk semangat. Masih ingat ya tepuk semangatnya ya? Kita semuanya? Yuk sama-sama kita mulai ya. 3, 2, 1, tepuk semangat. Aktif, kreatif, kolaboratif, lupa. Give applause to us. Sebelum mulai belajar, jangan lupa dipersiapkan semua perangkat pembelajarannya, baik buku, buku tulis, buku paket, kemudian kamusnya, handphonenya dipersiapkan. Tapi ingat, remember the phone is not allowed to be active karena hanya untuk melihat ke kamu saja. Oke, sudah siap ya? Nah, hari ini today we are going to talk about recount text and simple past tense. Hari ini kita mau belajar tentang recount text and simple past tense. Nah, boleh dibaca bareng-bareng yuk guys yuk. Recount text, Recount text, and simple past tense. and simple past tense. Sebelum kita tahu lebih lanjut lagi tentang pemahaman dari recount text dan simple past tense, Miss-nya I would like to ask you to see all the pictures. Kira-kira, can you guess? Ini ada gambar apa aja ya? Di sini ada pertanyaan nih. Where does your favorite place to visit on your holiday? Kira-kira di manakah tempat favorit kalian ketika kalian pergi berlibur? Nah, yang pertama, Miss mau tanya sama Gibran nih. Kira-kira Gibran ada nggak ya tempat favorit yang kemarin-kemarin tuh yang Gibran paling ingat? Candi Prambanan. Ke Candi Prambanan. When did you go there? Biasanya pas hari libur panjang itu pulang waktu. Hari libur panjang pas pulang kampung. Oke, very good. Thank you very much. Kita lagi nih sama Ilham. Kira-kira Ilham ada nggak ya? Ada favorite place-nya nggak ya kemarin ketika pas liburan? Jalan-jalannya kemana? Ilham? Apa dari Prambanan? Ke Candi Prambanan. Ada lagi tempat yang lain? Belum pernah mas, tapi yang pernah Dufan. Oh, udah pernah ke Dufan. Very good. Gue lagi close to Ilham juga. Dari dua pertanyaan yang Miss ajukan kepada Gibran dan Ilham, ternyata mereka pernah tuh jalan-jalan. Yang pertama adalah ke Candi Prambanan, kemudian yang kedua sesuai dengan gambarnya yang pas banget pernah ke Dufan. Ilham and Gibran went to Candi Prambanan and went from Dufan. Oke. Bahas tentang kegiatan yang sudah berlalu, kegiatan yang sudah dilaksanakan pada waktu yang lampau. Oke. Tujuan pembelajarannya hari ini today we are going to talk about yang pertama first mengklasifikasi unsur kebahasaan pada teks personal recount. Nah, yang barusan yang gambar-gambar tadi itu terkait dengan teks personal recount. Nah, kemudian di dalam teks personal recount sendiri itu nanti akan ada pelajaran terkait dengan simple past tense. Apa itu dengan yang dimaksud dengan simple past tense ya? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Kemudian yang kedua ada mengklasifikasi kata kerja lampau, bentuk regular dan irregular verb. Ternyata dalam simple past tense itu ada kata kerja yang namanya regular dan irregular verb. Kemudian yang ketiga ada menguraikan fungsi sosial dari teks personal recount. Nanti kita akan mencari tahu sebenarnya fungsinya dari teks personal recount itu apa ya. Kemudian yang nomor 4 merancang topik dan kalimat pendukung dari teks personal recount. Nah, setelah kalian paham cara membuat kalimatnya pada simple past tense, setelah itu kalian akan nanti membuat langsung
Gimana nih kalau ada gambar, kemudian kalimat simple past tense-nya yang cocok pada gambar-gambar tersebut seperti apa? Yang terakhir, merancang kalimat terkait teks personal account dengan menghubungkan seri gambar yang tersedia dengan benar. Nah, masih lanjutannya yang tadi, ada gambar kemudian kalian membuat tulisannya. Nah, ini dia gambar yang mungkin kalian masih ingat. Did you still remember of this place? Kira-kira have you ever visited this place? Ada yang masih ingat nggak ya gambar ini atau tempat ini? Ya, boleh dijawab. Ayasa, ini namanya Gedung Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ayasa pernah kesana juga, betul? Kapan kesananya? 1 bulan yang lalu. Nah, bisa mau tanya, perasaannya kemarin pas ke Gedung Pemerintahan Kabupaten Bekasi gimana? Apa sih? Happy ya. Jadi tahu menemukan informasi yang baru. Kemudian next, ada recount untuk membicarakan tentang pengalaman yang telah berlalu. Tapi apakah selalu jalan-jalan? Meskipun nggak selalu jalan-jalan, semua apapun yang terjadi di masa lalu itu sebutannya adalah recount text atau teks personal recount. Nah, tujuannya apa Miss dari teks tersebut? Untuk membicarakan atau masih tahu orang Miss kalau kita itu punya pengalaman yang seru atau mungkin ternyata yang menyedihkan ya. Nah, ini tadi yang ketiga ini yang OS kan ini adalah urut-urutan langkah-langkah ketika kalian mau membuat teks recount. Yang pertama dimulai dari orientation. Apa aja itu Miss? Itu ada who, when, and where. Kemudian sequence of event. The events are told sequentially. Kira-kira kejadiannya seperti apa? Dimulai ini gimana? Kalau misalkan dalam ceritanya berangkatnya dari rumah, naik apa, setelah itu di perjalanan gimana? Apakah macet? Apakah lancar perjalanannya? Kemudian reorientation. Ditutup dengan conclusion or summary. Gimana kan perasaannya? Apakah senang? Apakah seru? Jadi ditanyakan, kalau tidak ditanyakan boleh dijawab. Nih, di sini ada simple past tense. The definition, digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang. Bisa jadi tadi pagi, bisa jadi kemarin, bisa jadi bulan lalu, bisa jadi minggu lalu, bisa jadi tahun lalu. They had an ice cream. They had an ice cream. They slept last night. They slept last night. She danced yesterday. She danced yesterday. Nah, perhatikan lagi, kira-kira ada nggak yang bisa memperhatikan ini ada kata kerja yang mirip Miss? Nah, ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense. Next. Nah, Missnya mau ke sini. Different verb. Perbedaan kata kerja. Dalam kalimat simple past tense terdapat 2 jenis kata kerja. Di sini ada regular verb. Kemudian di sini ada irregular verb. Yuk dibaca lagi repetitifnya. Regular verb. Regular verb. Irregular verb. Irregular verb. Nah, regular dan irregular verb merupakan kata kerja yang ada di simple past tense, Miss. Kalau yang regular verb itu artinya adalah kata kerja yang beraturan. Nah, kalau misalkan yang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Perhatikan lagi di sini ada tulisan ada regular verb, kata kerja perlu ditambahkan akhiran d atau akhiran id. Jadi kalau misalkan kata kerja bentuk lampau yang kedua, yang regular itu dia gampang nih secara merubahnya, tinggal dikasih akhiran d atau ed. Contohnya apa? Walk berubah menjadi walk. Want berubah menjadi wanted. Help berubah menjadi help. Decide berubah menjadi decided. Agree berubah menjadi agreed. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yang kedua ada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, maksudnya apa ini Miss? Pada irregular verb kata kerja mengalami perubahan secara keseluruhan atau bahkan tidak berubah sama sekali. Tidak ada aturan baku dalam perubahan kata kerjanya. Gimana nih Miss? Artinya kalau irregular verb itu bisa jadi 2, kata kerjanya berubah secara total, atau yang kedua bisa jadi nggak berubah sama sekali. Di sini ada verb 1-nya eat, kemudian verb yang keduanya adalah ate. Drink berubah menjadi drank, cut berubah menjadi cut, swim berubah menjadi swam.
Get berubah menjadi got. Nah, ini nih yang dimaksud dengan irregular verb. Jadi kata kerja perubahannya dari yang pertama menuju yang kedua bisa jadi berubah total, bahkan cara membacanya pun dengan gaya yang baru, ataupun bisa jadi dia nggak berubah sama sekali. Contohnya apa? Cut tetap berubah menjadi cut. Sampai sini paham ya? Soal belum ada. Kalau belum ada, kita langsung latihan soal. Misalnya minta kalian silahkan bikin kelompok lagi. Each group consists of 4 until 5 persons. Silahkan kalian bentuk kelompoknya masing-masing 4 sampai 5 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Biar semakin semangat lagi belajarnya. Aktif, kreatif, dan kolaboratif. Yuk, 3, 2, 1, tepuk semangat. Aktif, kreatif, kolaboratif, buka. Sudah ditulis namanya sama kelasnya, sama nama anggota kelompoknya. Sekarang perhatikan lagi. Disini mau jelaskan cara menjawabnya gimana ya. Yang pertama di sini ada part 1 short answer. Jadi there are 20 equations. Ada 20 soal yang harus kalian kerjakan. Yang bagian kotak pertama dulu, fill in the gaps with the affirmative past form of the verb in the brackets. Berarti yang harus kalian tulis adalah kata kerjanya diubah menjadi kata kerja yang kedua. Nah, yang sekarang kita lihat yang part 2-nya, boleh di halaman yang selanjutnya, next page. Yang bagian part 2 esai, di sini ada seri-seri gambar. Ada beberapa gambar yang dia sebenarnya isinya adalah sebuah cerita. Kira-kira judulnya apa ya di situ ya? Kalau di situ ya. My Last Picnic to a Forest. Nah, di sini ada berbagai gambar, ada 4 gambar ini, berbagai gambar. Ada 4 gambar, there are 4 pictures. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini, pertanyaan ini yang ada barangnya itu silakan kalian coba jawab sama dengan menggunakan kata kerja yang kedua. Sampai sini bisa. Oke, kita kerjain dulu yang bagian pertama ya. 20 soal dulu. Bagian kedua. Mengerjakannya 15 menit lagi. Setelah itu 15 menitnya kita buat demonstrate. Yang kemarin kita presentasikan hasil tulisannya seperti apa. The rest groups-nya, grup yang tadi tidak tampil menanggapi grup yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad Maulana akan menanggapi kelompok Gibran. Menurut saya hasil presentasinya bagus dan lucu karena yaitu karakternya ada Asep dan Siti. Untuk tentang ceritanya sesuai dan bagus. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya hampir semuanya benar, cuma coba dicek lagi. Tadi ada kata beberapa kata kerja yang dia masih pakai kata kerja yang pertama. Dirubah kata kerja yang pertama apa? Entah. Kalau bukan iya bukan. Jadi ada coba dicek lagi. Ada kata kerja yang masih pakai kata kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua masih kata kerja yang kedua. Oke. Nah sekarang kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Judulnya apa tadi? What is the title? Simple past tense. Simple past tense. Very good. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan simple past tense? Kejadian masa lalu. Kejadian yang terjadi di masa lalu.
Regular verb. Regular verb. Kemudian di sini ada irregular. Oke guys, perhatikan yuk. Sama-sama kita tepuk semangat sekali lagi biar kita makin semangat belajar. Guys, 3, 2, 1, tepuk semangat. Kreatif, kreatif, kolaboratif, buka. Thank you very much for today. Let's close our class today by saying alhamdulillah together.